kita belum tentu punya kesempatan kedua. Ya, kalau Allah sudah memperlihatkan kesempatan beramal, sempurnakan saja. Karena kalau kesempatan itu sudah tidak ada, belum tentu Allah memberi kesempatan lagi. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai langit bumi berikut segala isinya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang mengurus diri kita setiap saat, yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuannya. Apapun yang kita lakukan, tidak ada yang bisa terjadi tanpa izinnya. Tidak ada satupun nikmat yang bisa datang kepada kita tanpa izin Allah, dan tidak ada satupun musibah yang bisa menimpa kita tanpa izin Allah. Dialah satu-satunya penguasa tunggal alam semesta berikut segala isinya, tidak berbagi. Dialah Allah yang tidak memerlukan pertolongan dan bantuan siapapun di dalam mengurus segala-galanya. Dialah Allah yang maha baik, yang menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan kita. Walaupun dia menyaksikan kita mengkhianatinya, kita tetap ditutupi aib dan ditunggu, diberi kesempatan untuk bertobat. Bahkan dialah yang mengatur pertemuan ini terjadi sehingga kita mendapat ilmu agar tahu, bisa mengenalnya, mengenal jalannya, mengenal jalan untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayangnya. Segala puji bagi Allah yang mendengarkan apapun yang terucap. Dialah yang maha baik, maha sabar, maha agung, maha mulia. Dialah yang maha sempurna memberikan balasan. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset, tidak bisa dicegah siapapun kehendaknya. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, maaf ini seragamnya seragam hari Jumat di pesantren, semuanya harus latihan baris berbaris kembali. Ini adalah seragam SBN, Santri Bela Negara. Ini baru ngarang barusan hadirin. Dulu Indonesia ini diperjuangkan oleh para ulama, juga elemen negara lainnya. Para santri berada di barisan paling depan. Jadi sangat tidak pantas kalau negara sudah berdiri lalu para santri, para ulama meninggalkan negara ini. Tidak mungkin. Dulu kita yang merintis, sekarang kita yang harus menjaga, membela, memakmurkannya. Berikut ini sebuah puisi dari Buya Hamka. Ini ditulis oleh Al-Mukarram Buya Hamka. Waktu berlalu begitu halus menipu kita yang terlena. Belum sempat berzikir pagi, tak terasa hari sudah menjelang siang. Belum sempat bersedekah pagi, matahari sudah meninggi. Berniat jam 9 mau sholat duha, tiba-tiba azan duhur sudah terdengar. Inginnya membaca setiap pagi 1 juz Al-Quran, menambah hafalan 1 hari 1 ayat, tapi hanya angan-angan saja. Bertekad tidak akan melewatkan malam kecuali dengan tahajud dan witir, sekalipun hanya 3 rakaat singkat.
semua hanya rencana. Akan terus beginikah nasib hidup menghabiskan umur, bersenda gurau dengan usia. Lalu tiba-tiba masuklah usia di angka 30. Sebentar kemudian 40. Tak lama terasa menjadi 50. Dan kemudian orang-orang memanggil kita dengan sebutan Kek, Nek, pertanda kita sudah tua. Lalu sambil menunggu ajal tiba, sejenak kita mengintip catatan amal yang kita ingat. Pernah berbuat apa? Astagfirullah, ternyata tidak seberapa. Sedekah dan infak cuma sekedarnya. Mengajarkan ilmu tak pernah ada. Silaturahmi rusak semua. Jika sudah demikian, apakah ruh ini tidak akan melolong, meraung, menjerit, menahan kesakitan di saat harus berpisah dari tubuh, saat sakaratul maut? Tambahkan usia ini ya Allah. Hamba perlu bertambah waktu untuk beramal dan berbekal sebelum Engkau akhiri dengan ajal. Belum cukupkah menyia-nyiakan waktu selama 30, 40, 50 atau 60 tahun? Perlu berapa tahun lagikah untuk mengulangi pagi, siang, sore, dan malam hari? Perlu berapa minggu, bulan, dan tahun lagi agar bisa mempersiapkan diri untuk siap mati? Tidakkah kita merasa kehilangan waktu dan kesempatan untuk menghasilkan pahala di setiap detiknya? Maka 1000 tahun pun tak akan pernah cukup bagi orang-orang yang terlena. Astagfirullah. Masya Allah. Inilah pekerjaan kita, menunda amal. Rencana tahajud, tiba-tiba Anda berkumandang. Mau ke masjid, ingin sholat, datang lebih awal, datang ketika qomat. Mau sholat isyraq, tiba-tiba kebelet ingin ke belakang. Menunggu sholat duha, tiba-tiba dilanda kesibukan, azan berkumandang. Selalu tertinggal di waktu-waktu yang sudah Allah berikan. Tidak terasa umur kita makin tua. Padahal ajal itu tidak usah menunggu tua. Berapa banyak orang yang seusia kita sekarang sudah tiada. Maka harus waspada, jangan sampai ketika ajal tiba hanya sesalah yang ada. Hadirin, katanya dalam konferensi setan sedunia, mereka sepakat untuk tetap mengandalkan satu patah kata yang sangat paten, yang dibisikkan kepada manusia supaya manusia terlena dan menunda amal, yaitu sebentar. Ayo kita baca Quran sebentar ya, sebentar nih saya mau beres-beres dulu. Ayo ke masjid sebentar, ini lagi nyari sarungnya. Ayo sedekah sebentar, nanti sambil lewat. Terus sebentar, sampai akhirnya kita kehilangan waktu untuk beramal. Hadirin, jangan menunda, karena kita belum tentu punya kesempatan kedua. Ya,
Kalau Allah sudah memperlihatkan kesempatan beramal, sempurnakan saja. Karena kalau kesempatan itu sudah tidak ada, belum tentu Allah memberi kesempatan lagi. Setiap lintasan hati fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah melintaskan di hati ini fujuraha wa taqwaha, untuk berbuat buruk ataupun berbuat baik. Berbuat nafsu itu disukai oleh setan, sehingga setan membisikin nafsu dan cenderung tidak mau melakukan ketaatan. Coba jujur, mana yang lebih enak, tahajud atau tidur narik selimut? Nafsu suka yang mana? Tidur. Ke masjid atau sholat di rumah, nafsu suka yang mana? Jawab hadirin, kita punya nafsu semua ya. Sampai di masjid, menurut nafsu mana yang paling enak? Cari saf pertama atau dekat pintu? Maaf yang dekat pintu ya. Maunya dekat pintu supaya lebih cepat keluar. Sholat sunnah atau langsung duduk? Menurut nafsu langsung duduk. Begitulah hadirin, terus dibisiki dan kita nurut saja. Selesai sholat, menurut nafsu zikir yang khusyuk atau buka HP? Jawab buka HP. Munajat atau langsung pergi? Langsung pergi, ngacir ya, ngacir dari masjid. Lihat kotak ada yang sedekah yang lewat, kira-kira pengen cepat ngeluarin uang atau pura-pura lambat ngeluarin uang, acting. Ketika megang uang 2.000 dengan 20 ribuan, mana kira-kira yang dibisikkan setan dimasukin ke kotak infak? 2.000. Begitulah hadirin. Jadi selama ini kita nurut sama siapa? Tipu daya setan. Bagaimana cara mengalahkannya? Gampang. Lakukan apa yang nafsu, lakukan apa yang tidak ingin dilakukan. Nafsu menginginkan 2.000, masukin yang 20.000. Ngejengkang dia. Coba tahajud, enaknya Inna Atoina atau Ar-Rahman. Kita kalau tahajud pasti nyari ayat yang terpendek, benar? Terus diakalin, walaupun harus baca Quran dicari yang paling. Sedang nyebrang di sana, mending nunggu akhwat lewat atau Ikhwan, kenapa nangkring di sana? Makanya sekarang di tempat duduk itu diberi pot. Itu ada yang jengkel, yang suka nangkring di sana. Karena lihat yang lewat di depannya. Orang lihat mata jadi kotor, itu yang disukai nafsu, benar? Kok tahu kan sama bisikannya ya. Hadirin sekalian, kalau kita kalah terus oleh bisikan ini, memang kita tidak berhasil dalam hidup ini. Karena ayat selanjutnya qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Ustaz tolong dibacakan agar lengkap surat Asy-Syams ya. Ini 7 kali Allah bersumpah supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma dahaha wa nafsin
وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya dengan gelap gulita, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia ilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Surat Asy-Syams ini 7 kali Allah bersumpah. Tidak ada sepengetahuan saya sumpah sebanyak ini untuk menunjukkan satu perkara yang luar biasa, bahwa keberuntungan itu milik orang yang bermujahadah, berjuang keras untuk mensucikan jiwa, dan kerugian itu adalah milik orang yang mengotori jiwanya. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, salah satu disiplin yang harus kita miliki adalah disiplin bermujahadah. Disiplin berjuang keras menaklukkan diri kita, menaklukkan nafsu kita, menaklukkan kecintaan kita kepada dunia, agar kita bisa benar-benar jadi orang beruntung. Mengapa ada orang yang mati syahid, merasa mati syahid, tidak ke sorga tapi ke neraka? Bukan kurang beraninya, bukan kurang berjuangnya, bukan kurang pengorbanannya, bukan kurang pengakuannya, yang kurang satu, kurang mujahadah meluruskan niatnya. Mengapa ada orang yang belajar agama, banyak ilmu agama dan berdakwah tidak berhasil ke surga, padahal ilmunya banyak, dakwahnya banyak, tidak kurang dakwahnya. Tapi yang kurang satu, tapi fatal, dia kurang bermujahadah meluruskan niatnya. Jadi niatnya ingin disebut ustadz, ustazah, kiai, ulama, mubalig, mubaligoh. Dia lebih mencintai kedudukan di sisi makhluk, penilaian makhluk daripada penilaian Allah. Kenapa ada orang yang menghafal Quran, kenapa ada yang menghafal Quran, membaca Quran tapi tidak bisa ke sorga, padahal bacaannya benar, suaranya indah, hafalannya banyak. Bukan kurang ilmu Qurannya, yang kurang satu, mujahadah meluruskan niatnya. Dia lebih menyukai disebut qori'ah daripada dia lebih menyukai setiap bacaannya berkedudukan di sisi Allah. Berarti mujahadah hati itu, mengelola hati itu mutlak harus kita lakukan. Kalau tidak, kita akan kehilangan semua amal yang kita perbuat, karena kurang satu perkara kunci, yaitu mujahadah mengurus hati.